إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibadallah, sesungguhnya seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang pintar, dialah seorang mukmin yang memandang kepada masa depan negeri akhirat. Dialah yang menegakkan perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbekal amalan saleh. Dengannya bekal tersebut dia pakai untuk menghadap kepada Allah di hari hisab, sebagai bentuk mengamalkan perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran Al-Karim. Perintah agar seorang hamba bergegas, berpontang-pontang dan semangat dalam menuntut negeri akhirat, dalam menegakkan perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hati-hatilah kalian dari suatu hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua jiwa akan mendapatkan secara penuh balasan dari apa yang telah dia lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ila Allah marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembalinya kalian semuanya. Maka Allah akan memberikan kabar, memberikan kepada kalian bagaimana amalan atau apa yang telah kalian perselisihkan. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang memberikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla rezekikan kepadanya, dan hati-hati mereka wajilah, takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah keadaan seorang hamba yang cerdas. Dia mengerti bahwasanya wujudnya dia di permukaan bumi adalah sedang meniti suatu perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perjalanan tersebut, apabila dia penuhi dengan amalan, dengan kebaikan dan kebajikan, maka dia akan keluar dari dunia, di mana dunia ini adalah penjara untuk setiap mukmin, kepada ruangan yang lebih luas, kepada ruangan yang kenikmatannya adalah kekal dan abadi, yaitu jannah. Karena seseorang tatkala keluar dari dunia, yaitu penjara, ada di sana, keluar dari penjara, menuju ke penjara yang lain, menuju kepada suatu hukuman berupa neraka yang tadi. Akan tetapi seorang mukmin yang cerdas bukanlah demikian. Dia yang mengerti, dia yang memiliki cita-cita, yaitu menegakkan perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, seorang mukmin tatkala dia berjalan menuju kepada Allah dengan amalan yang baik, pasti dan harus terjadi yang namanya syaitan
musuh Allah dan musuh semua insan akan memberikan halangan, akan berusaha untuk mencegah, berusaha untuk menghalau. Dengannya dia menggagalkan perjalanan seorang mukmin, dengannya dia memotong cita-cita seorang mukmin. Itulah syaitan yang telah bersumpah dengan sumpah yang telah ditekankan, "Fabi'izzati la'ughwiyannahum ajma'in." Hari di mana Allah laknat, hari di mana Allah usir syaitan dari rahmat Allah. Syaitan bersumpah dengan kemuliaan Allah bahwa dia akan menyesatkan semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka syaitan, ibadallah, telah memiliki 3 cara, memiliki 3 tipu daya untuk memotong perjalanan seorang mukmin kepada Allah, untuk memotong antara seorang mukmin dengan cita-citanya yang mulia, yaitu kemenangan dengan surga dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan 3 cara atau 3 upaya ini, kecintaan seseorang atau ikatan seseorang dengan adat istiadat setempat, dengan betul dia tunduk dan mengikuti leluhur atau pendahulu. Ini salah satu langkah syaitan dalam memotong perjalanan seseorang. Demikian juga tatkala seseorang terjatuh dan tenggelam dalam penyelisihan syariat, baik secara zahir atau secara batin, berupa kesyirikan, bid'ah dan juga kemaksiatan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tatkala seseorang memiliki ikatan, hatinya terikat dengan selain Allah dan juga Rasulnya, maka ini salah satu penjaga yang ketiga. Ini penghalang yang ketiga seseorang untuk mampu sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan selamat. Adapun penghalang yang pertama, makar yang pertama, yaitu tatkala seorang muslim, tatkala seorang mukmin tunduk dan ikut dengan adat istiadat setempat, mengikuti leluhur, mengikuti mayoritas manusia, maka ini salah satu cara di mana syaitan mampu menyesatkan seorang hamba, menghalau seorang mukmin untuk sampai kepada Allah dengan selamat, bisa memotong perjalanan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala seseorang menjadikan adat istiadat suatu panutan, suatu gagasan lebih tinggi dari agama, tatkala adat istiadat timbangan mayoritas di atas syariat, sehingga mereka mencela setiap orang yang menyelisih, akan mereka vonis dengan kekufuran atau kebid'ahan atau kebodohan. Tatkala ada orang yang berusaha menyelisih adat istiadat atau keadaan atau kebiasaan leluhur, ini salah satu fitnah yang sangat besar yang telah melanda umat Islam. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara sebab kesesatan umat adalah tatkala mereka tunduk dengan adat istiadat, dengan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang, dengan apa yang telah mereka lihat dari mayoritas manusia. Tatkala Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keadaan kaum-kaum sebelum umat Muhammad, bagaimana mereka mendustakan nabi-nabi mereka, mereka berhujjah dengan hujjah syaitaniyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Inilah keadaan mereka. Mereka tatkala diperintahkan dan diajak kembali kepada Allah untuk menyembah Allah dengan agama yang benar, mereka beralasan, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Kami mendapatkan nenek moyang kami, bapak-bapak dan leluhur kami di atas suatu agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas jalan tersebut, di atas jalan mereka muhtadun, mengikut dan menganut. Wa inna ala atharihim muhtadun di ayat yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Tatkala mereka dikatakan ikutilah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan, apa yang kami telah terbiasa di atasnya, yaitu apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Bukankah bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak berakal, tidak juga mendapatkan hidayah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan hasbuna, cukup kami
dengan apa yang telah kami dapatkan dari bapak dan juga nenek moyang kami. Ini keadaan orang musyrikin, orang yang tersesat dari agama Allah Azza wa Jalla. Tatkala mereka mengedepankan adat istiadat, lihat bagaimana Ibrahim tatkala mengingkari penyembahan mereka kepada berhala. Ibrahim mengingkari dan menyebutkan aib kekurangan sesembahan mereka. Mereka mengatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka beralasan demikianlah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami lakukan. Di ayat lain qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapatkan nenek moyang kami untuk berharap tersebut menyembah. Lihat bagaimana juga keadaan kaum Hud tatkala Hud alaihi salam mengajak mereka kembali taat kepada Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mereka mengatakan qalu ajikana lina'budallah wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau Hud datang kepada kami tujuannya untuk mengajak kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Inilah sebab di mana kesesatan umat. Mereka beralasan dengan adat istiadat, kebiasaan mayoritas, kebiasaan leluhur, dan juga nenek moyang. Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan tentang kengerian jahanam dan juga bagaimana keadaan penghuninya. Allah menyebutkan sebab innahum ala atharihim innahum alfau abahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka mendapatkan bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka di atas kesesatan, akan tetapi fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka di atas jalan mereka yuhra'un, cepat bergegas untuk mengikuti ibadallah. Maka ini salah satu pintu kesesatan yang sangat banyak. Tatkala seseorang juga mengikuti mayoritas, kata Allah Azza wa Jalla, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Engkau wahai Muhammad, kalau taat kepada kebanyakan penghuni bumi, sungguh mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Azza wa Jalla. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah telah tetap suatu ancaman atas kebanyakan dari mereka, ancaman dengan neraka. Fahum la yu'minun, yaitu mereka tidak akan beriman. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla jadikan yang namanya mayoritas itu salah satu sifat kesesatan, salah satu sifat yang paling nyata bagi kelompok yang sesat. Maka ini salah satu bentang, salah satu penyakit yang menurut umat Muhammad. Tatkala mereka mengedepankan leluhur, tatkala mereka mengedepankan adat istiadat tanpa kembali kepada syariat. Lihat bagaimana seorang raja tatkala menjadi raja mengikuti adat istiadat para raja. Seorang pemimpin mengikuti adat istiadat seorang pemimpin. Seorang tokoh, seorang ustaz, seorang pengajar mengikuti adat istiadat seorang pengajar di zamannya. Maka dengannya dia akan sesat, maka dengannya dia akan mengedepankan akal dan juga perasaan. Lihat bagaimana umat Muhammad alaihi salatu wassalam banyak terjatuh dalam kesyirikan. Itu sebabnya karena mereka mengikuti adat setempat. Banyak antara mereka mengikuti dan melakukan dan sungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Itu karena mereka melihat bagaimana adat istiadat di tempat dan juga kemaksiatan. Hal-hal yang telah jelas darinya, hal-hal yang telah terang penjelasan dari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka berhujjah ini adalah hal yang lumrah, ini adalah hal yang biasa, manusia semua melakukan. Maka ibadah Allah ini salah satu penyakit yang dengannya orang terpotong, tercegah dari berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, dari istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Sungguh syaitan tidak akan menerima istiqamahnya orang yang mustaqim, imannya orang yang beriman, sampai menusukkan penyakit ini dalam benaknya, penyakit perasaan, mengikuti adat istiadat. Ini salah satu penyakit. Ada penyakit yang kedua, tatkala seseorang terjatuh dalam al-awa'id, yaitu penyelisihan syariat, baik secara zahir atau secara batin. Ini juga salah satu hal yang bisa memotong perjalanan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Gak akan sampai dalam perjalanan kecuali dalam keadaan cedera, atau gak selamat, atau menghina di sisi Allah Azza wa Jalla. Tatkala terjatuh dalam penyelisihan syariat, baik itu bentuknya syirik atau bid'ah atau maksiatan, atau syirik ibadallah, maka itu sebab di mana amal seorang mukmin digagalkan, ditolak, sebab semua amal seorang mukmin digugurkan, sebab di mana seorang hamba diharamkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, diharamkan
dari ampunan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Sebab di mana seorang mukmin yang akan mendapatkan pertolongan maupun syafaat, maka ini adalah suatu masa depan yang buram, suatu cita-cita yang rendah. Tatkala seorang muslim terjatuh dalam kesyirikan, demikian tatkala seorang muslim terjatuh dalam kebid'ahan, di mana bid'ah tersebut salah satu sebab dibatalkan dan digagalkan amal seorang muslim, suatu sebab untuk menghalang seorang muslim untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suatu hal yang sangat berat seorang orang yang melakukan bid'ah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu hal yang bisa menjaga seorang muslim untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanannya dia akan berhenti, dalam perjalanannya dia akan mundur, akan gagal, akan tidak mampu membangun cita-citanya dia dalam mendapatkan di akhirat. Dan juga di antaranya adalah tatkala seorang muslim gemar dan selalu melakukan kemaksiatan. Ibadallah, ini salah satu hal yang banyak di antara kita meremehkannya, yaitu suatu kemaksiatan, pelanggaran syariat. Ibadallah, itu sebab kehinaan. Tatkala seorang muslim dicampakkan kepadanya suatu kehinaan, gak mampu dia untuk mendapatkan dan meraih kemuliaan. Tatkala seorang muslim terjatuh dalam kemaksiatan, dia akan dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari kecintaan kepada Allah, dijauhkan untuk berlezat-lezatan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan merasa malas, dia akan lemah, dia akan mundur dalam melakukan ketaatan kepada Allah karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ini salah satu atau makar yang kedua, dengannya syaitan mencegah dan menghalangi seorang mukmin untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulillahi ala amtinani wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Ibadallah, makar syaitan dan tipu daya syaitan yang ketiga adalah tatkala hati seorang mukmin, hati seorang hamba terikat dan menjalin hubungan erat dengan dunia yang hina, atau mengharap dan cinta dengan kepemimpinan, atau sangat mengharapkan di sana persaudaraan, percintaan, dan kedekatan dengan ahli dunia, berteman dengan ahli dunia. Ini salah satu sebab di mana seorang mukmin akan dijauhkan dari kedekatan kepada Allah, akan diberhentikan dan gagal dalam perjalanannya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu tatkala seseorang mencintai dunia, hatinya mulai terikat dengan dunia dan cinta dengan dunia, maka akan mungkin terkumpulkan dalam hati seorang mukmin dua kecintaan, cinta kepada Allah dan cinta kepada lawannya yaitu dunia. Ini hal yang tidak akan mungkin terjadi. Ini hal yang harus satu. Apabila telah bersarang, maka yang lain harus terangkat. Tatkala seseorang menjalin percintaan kepada selain Allah, salah satu hal dengannya orang terjaga untuk sampai kepada Allah dengan selamat. Lihat bagaimana dalil-dalil yang sangat banyak yang telah ditegaskan oleh Allah dan juga Rasulnya tentang kehinaan dunia, tentang bahaya dunia. Cukup Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa 'alimun wa muta'allim. Sesungguhnya dunia adalah hal yang terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, dan apa-apa yang masuk bagian dari zikir dan juga orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dunia hulwatul khadirah wa inna Allah mustaqlimakum fihi fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnat Bani Israil kanat fil nisa. Rasul menjelaskan bahwa dunia itu hulwah, sangat indah, khadirah, dan Allah Azza wa Jalla menguji kalian di dalamnya. Maka kata Rasul fattaqud dunya, hati-hatilah kalian dari dunia. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan bal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang saya takut pada kalian, walakin akhsha alaikum dunia,
Saya takut kepada kalian dunia. Fatuhsana alaikum kama busitat ala man qablakum. Akan didatangkan dunia kepada kalian sebagaimana telah didatangkan kepada orang di belakang kalian sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kalian akan berambisi, akan semangat dalam mencari dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Ini keadaan dunia yang ujungnya adalah binasa. Inilah keadaan dunia yang ujungnya adalah hina. Tatkala seseorang kaitkan hatinya kepada dunia sehingga memindahkan dari ketaatan, dari kebaikan, dari kemuliaan kepada dunia, memindahkan dari kecintaan seseorang kepada negeri akhirat sehingga dia cinta untuk kekal kepada dunia, memindahkan seseorang yang berkecukupan dengan nilai halal, dengan hasil halal, tanpa cinta dan tamak dengan dunia sehingga dia akan berupaya dengan semua cara untuk mendapatkan dunia meskipun dengan hal yang haram, meskipun dengan mencuri, meskipun dengan menipu, meskipun dengan membunuh. Ini semua sebabnya tatkala seseorang hatinya mulai cinta kepada dunia, mulai lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tatkala hati tersebut sudah cinta kepada dunia, menjalin ikatan, percintaan, hubungan dengan selain Allah Azza wa Jalla, maka itu akan memotong perjalanan seorang muslim kepada Allah, kepada negeri akhirat. Dia akan menjadi orang yang merugi, dia akan menjadi orang yang tertipu. Ini keadaan tatkala seseorang itu menjalin hatinya kepada dunia. Demikian tatkala dia jalin hatinya kepada selain Allah dan Rasulnya, dari teman-teman yang buruk, dari sahabat-sahabat yang buruk, dari orang-orang yang mampu memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah Allah, inilah 3 upaya syaitan yang dengannya mampu menyesatkan mayoritas manusia dengan mengikuti adat istiadat dan mayoritas, dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, dengan mencintai dunia dan pengikut serta pemilik dunia. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah dan mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi orang yang taat, bagi orang yang sabar, bagi orang yang mampu memenjarakan hatinya, jiwanya di dunia di atas ketaatan. Dengannya dia keluar dari penjara dunia kepada ruangan yang sangat luas lagi abadi, yaitu jannah. Walhamdulillahirabbil alamin.